Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari CGP Angkatan 9 akan melaksanakan praktek percakapan coaching dengan Alur Tirta, yang dimana akan dibagi beberapa peran. Saya sendiri adalah Rizky Septiana Wijaya sebagai observer, dan teman saya Bapak Mujib sebagai coaching, dan teman saya satunya yaitu Pak Ismail sebagai coach. Yang pertama kita laksanakan yaitu dari kegiatan pra-observasi. Kita mulai dari kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kabar, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak Mujib? Saya lihat wajahnya Pak Mujib cerah hari ini. Alhamdulillah sehat, Pak. Baik Pak Mujib, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Saya di sini akan melihat dan menilai dan mengamati praktek coaching yang Bapak Mujib lakukan bersama Pak Ismail. Saya di sini bertindak sebagai observer atau pengamat dengan coaching yang kita ketahui bersama-sama dengan Alur Tirta, yaitu yang pertama tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan adapun nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sampaikan kepada Pak Mujib. Yang pertama saya tanyakan ini Pak, kompetensi coaching apa yang Pak Mujib laksanakan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik, Pak. Sebelumnya saya terima kasih kehadiran Pak Rizky yang menjadi observer pada kegiatan ini. Kompetensi yang ingin saya laksanakan itu bagaimana saya dapat hadir penuh secara penuh atau present terhadap kegiatan coaching ini, Pak. Baik Pak, Baik. ini untuk yang pertanyaan yang kedua Pak Mujib. Kompetensi mana nantinya secara aktif dan spesifik yang akan Pak Mujib lakukan? Untuk kompetensi aktif dan spesifik yang dituju pada Koci, yaitu rencana-rencana aksi dari Koci, Pak, yaitu Pak Ismail nanti, yang mana Koci itu nanti dapat membuat rencana aksi dari pengalaman yang Koci sharing kepada saya nanti, Pak. Ya, baik Pak Mujib menanyakan pada Koci apa rencana-rencana aksi nyata atau strategi yang dilakukan ya Pak Mujib. Iya, Pak, Ya, seperti yang itu. ketiga Pak, ini saya akan menanyakan apa indikator dari ketercapaian perkembangan Bapak Mujib inginkan dari proses coaching ini Pak. Oke, indikator yang ingin saya capai itu bagaimana nanti saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Koci ini, Pak. Baik Pak Mujib, jadi coach akan menemukan solusi ya Pak dari permasalahan sendiri. Baiklah, selesai pertanyaan dari awal kegiatan ini Pak. Silakan Pak Mujib dan Pak Ismail untuk mempraktikkan percakapan coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan alur tirtanya Pak. Silakan, Iya, dipersilakan Pak Mujib siap. sama Pak Ismail. Siap, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mujib. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Super, semangat. Tapi wajah Bapak ini tidak bisa bohong. Ada sesuatu yang barangkali mengganjal di hati Bapak seperti itu. Benar, Pak, benar. Sebenarnya saya ini dari cukup lama ingin menyampaikan permasalahan ini. Tapi saya lihat Pak Mujib ini sibuk sekali. Jadi saya mengurungkan dan alhamdulillah Pak Mujib itu semacam memiliki telepati
bisa melihat wajah saya bahwa saya itu punya apa itu permasalahan yang ingin disampaikan kepada Pak Iya, Mujib. iya, oke. Iya, Pak. Mungkin nanti dari percakapan ini, unek-unek yang ada di hati Bapak itu bisa kita bicarakan bersama. Oh ya, gini, Pak. Apa tujuan utama dari percakapan coaching ini? Ya. Yang ingin saya capai, Pak, tujuan di dalam proses coaching ini tentunya saya ini dapat menemukan solusi, menggali sesuatu yang bisa Pak Mujib lihat di saya, bisa saya gali sendiri sehingga Oh, saya itu dapat memecahkan permasalahan yang saya hadapi itu, siap, Pak. siap. Oke, oke. Mungkin bisa Bapak ceritakan masalah apa yang Bapak hadapi sekarang ini. Permasalahan yang saya hadapi pada saat ini itu terkait bagaimana penerapan kedisiplinan kepada anak. Karena memang perlu saya sampaikan kan Pak Mujib juga tahu bahwa saya itu ngajar di kelas 3. Di kelas bawah seperti ini khususnya sekolah dasar itu kan tidak serta-merta amat sangat mudah untuk menerapkan kedisiplinan itu. Di samping mereka Hmm, itu juga keterbatasan di dalam hal pengetahuan dan pemahaman mereka akan tujuan dan maksud dari perilaku disiplin itu. Sehingga ini menjadi kesulitan bagi saya, Pak. iya Begitu, Pak. hebat. Ini adalah sebuah pemikiran dari Bapak. Lalu sementara ini yang Bapak lakukan untuk mendisiplinkan siswa ini apa yang sementara ini Bapak lakukan? Sementara saya hanya mampu memberikan contoh. Minimal mereka itu bisa mendabling, mencontoh apa yang dilakukan oleh saya sebagai seorang pendidik. Saya itu menanamkan disiplin, tidak mencekoki mereka, kan, tetapi memberikan mereka tauladan kedisiplinan. Begitu, Pak. Hmm, Begitu. siap. Berarti Bapak ini memang guru yang digugu dan ditiru. Nah, kalau menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan skala ini? Andai kata saya buat skala 1 sampai 10, yang Bapak lakukan sekarang ini posisinya ada di skala berapa? Karena memang dilihat dari proses kebingungan saya, maka saya tidak mengambil apa itu namanya Pak Mujib skala yang terlalu muluk-muluk. Saya cukup di tengah saja, yaitu dari skala 1 sampai 10 itu saya mengambil 5 saja. Artinya di 5 ini saya dalam posisi bingung sekali. Begitu. Nah, iya, oke. Eh, apa Bapak ingin meningkatkan posisi Bapak yang sekarang di posisi 5 ini sekarang? Tentu saja, Pak. Tentu saja. Hmm, Tentu saja. iya. Yang jelas untuk meningkatkan ini, meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut perlu sebuah rencana dari Bapak. Yang sekarang ada di benak Bapak, rencana untuk menambah kedisiplinan siswa selain Bapak memberikan contoh, ini apa rencana Bapak ke depannya? Eh, Rencana ke depan tentunya saya harus memberikan langkah-langkah konkret kepada mereka. Mereka harus menemukan eh, pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang baik bagi mereka. Yang mereka inginkan, yang mereka sepakati itu harus dikerjakan oleh. Maka dari Hmm. itu ke depan saya akan membuat semacam kesepakatan kelas ya. Saya akan mengajak mereka untuk bisa menentukan apa sih, kemana sih maunya kelas kita ini begitu, Pak. Sehingga Iya. mereka itu kan menemukan sendiri. Mereka akan dengan amat sangat antusias, senang sekali ketika melaksanakan dan melakukan apa yang mereka inginkan. Karena tidak ada Iya, cara lain, karena mereka itu masih kelas 3, Pak. Kalau saya iya. paksakan, disiplin tidak,
kabur dari sekolah nanti, Pak. Oh Begitu. ya, siap. Ya, oke. Berarti tadi yang Bapak rencanakan pertama adalah contoh, itu adalah sebuah aksi yang bagus. Kemudian yang kedua, ini adalah Bapak merencanakan untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Apa ada trik lain yang Bapak rencanakan selain dari dua hal yang sudah digabungkan tadi, yang dipersiapkan tadi? Ada, Pak, ada. Karena memang kedisiplinan ini adalah satu kesatuan yang memang harus diterapkan di dalam satu sekolah, Pak ya. Maka dari itu yang saya inginkan adalah bagaimana penerapan disiplin ini berkelanjutan, Pak. Iya, oke. Berkelanjutan. Betul. Kedisiplinan itu tidak dimulai dari kelas 3 saja, Iya, pun iya tidak sih. berakhir di kelas 3. Iya. Artinya dari kelas 1, 2 sampai 6 itu harus disiplin. Artinya apa? Bahwa kedisiplinan ini harus saya sampaikan kepada teman-teman sejawat, harus saya libatkan mereka untuk bisa juga menerapkan kedisiplinan itu di kelas mereka. Iya, siap. Oke. Begitu. Dari tiga hal tersebut, mana yang ingin Bapak dahulukan, ya, agar kedisiplinan ini segera terlaksana atau segera bisa diterapkan di kelas Bapak khususnya? Skala Memulai prioritas. memulai dari diri sendiri, Pak. Memulai dari sendiri. Mungkin ada hambatan yang menghambat dari sekian rencana aksi ini, Pak? Benar, tentunya Pak, di dalam sebuah program itu tidak akan pernah berjalan mulus. Pasti akan selalu menemukan apa itu namanya hambatan-hambatan, Pak. Hambatan-hambatan saya itu bagaimana saya itu mengkomunikasikan ini keinginan dan tujuan saya ini kepada teman-teman sejawat Iya, dan oke. juga memberikan mereka kesadaran bahwa kedisiplinan ini memang harus dimiliki oleh anak. Iya, Ya itu. oke. Jadi apa? Saya inginnya itu hambatan yang sekarang saya hadapi yaitu ketidakkesinambungan antara apa yang saya inginkan dengan apa yang mereka lakukan ini menjadi satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan, Pak. Begitu. Ya, Hambatannya alhamdulillah. adalah cara mengkomunikasikan ini kepada teman-teman sejawat, Pak. Begitu. Oke, komitmen Bapak untuk rencana aksi ini apa? Komitmennya cukup jelas, Pak. Komitmennya adalah bahwa ini bisa saya lakukan. Siap. Oke, oke. Ini bisa saya. Saya yakin Bapak punya kemampuan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut. Hmm. Ya. Siapa yang akan Bapak ajak untuk memulai atau juga bekerja sama agar kedisiplinan ini tetap terjaga di dalam kelas seperti itu? Di dalam kelas apa di dalam sekolah, Pak? Kalau di dalam kelas tentunya semua, Pak. Iya, Semua oke, murid-murid wali saya. kelas. Ya, Mm-mm. wali Di kelas, sekolah juga. saya sebagai wali kelas, murid-murid saya sebagai anak didik saya, semua akan saya libatkan. Dan terlebih lagi dalam skala yang lebih besar, tujuan yang skala yang lebih besar, sehingga kedisiplinan ini menjadi ruh dari sekolah, saya akan libatkan teman-teman, Pak. Dengan Iya. juga melibatkan fungsi dari kepala sekolah untuk bisa memberikan bimbingan dan kontrol kepada kami, Pak. Begitu. Alhamdulillah, ternyata setelah kita melakukan percakapan coaching ini tanpa sadar, Bapak sudah menemukan solusi dari Benar, masalah Pak. yang sudah ada. Benar, Hmm, benar sekali, Pak. iya, Berkat oke. pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Mujib, ternyata saya bisa menggali jawaban itu dengan sendirinya, Pak. Iya. Alhamdulillah, Pak. Kesimpulan Bapak untuk coaching ini seperti apa? Kesimpulan Ternyata yang bisa melalui diambil. proses coaching ini, Pak, ternyata dalam proses coaching ini saya mengambil pelajaran bahwa dengan sharing kita itu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang dirasa buntu oleh kita dengan sharing, menanyakan kepada teman sejawat
ada proses coaching di sana, itu secara otomatis akan memberikan solusi-solusi yang diharapkan, Pak. Sehingga Al- apa? Beban di otak, beban di pikiran ini menjadi jauh lebih ringan, Pak. Begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan percakapan coaching ini akan berdampak positif bukan hanya kepada Bapak, mungkin juga nanti akan berdampak positif kepada sekolah seperti itu, Pak. Amin, amin, Pak. Itu juga Nah, harapan saya. Saya ya, kira itu, Pak, ya. ya, terima kasih. Saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Mujib yang telah secara tidak sadar saya itu telah di-coaching oleh Pak Mujib. Siap, siap. Terima kasih juga. Ya, terima Oke, kasih banyak. oke, Sehingga iya, saya itu banyak menemukan solusi-solusi yang saya hadapi sekarang. iya, siap. Dan Terima kasih, Bapak. permasalahan. Sama-sama, ya. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Ya, ya, makasih oke, Pak ya. siap, Terima kasih. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mujib sama Pak Ismail, terutama Pak Mujib. Sekarang ini saya akan menilai dari praktik percakapan coaching tadi ya Pak ya. Tadi menurut saya Pak luar biasa Pak dari coaching yang setelah Pak Mujib sama Pak Ismail lakukan. Sangat mengenai sampai titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Mujib, oleh Pak Ismail tadi ya Pak ya. Secara keseluruhan saya sudah melihat presentnya atau kehadirannya penuh Pak, yang Pak Mujib tunjukkan. Kemudian Pak Ismail juga sudah mendengar aktif dengan menggunakan rasa empati Pak, yang saya lihat tadi. Selain itu juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menurut saya sangat berbobot Pak. Pada coaching tadi mungkin sambil kita evaluasi Pak, saya mau menanyakan kepada Pak Mujib, sebenarnya tirta yang Bapak Mujib lakukan untuk Pak Ismail itu secara garis besarnya apa ya Pak ya? Iya, Pak. Jadi alur tirta yang saya lakukan kepada Pak Ismail itu sebenarnya sudah mengikuti alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi melalui jalur tersebut, saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Ismail dan present saya, kehadiran saya penuh terhadap Pak Ismail. Seperti itu. Baik Pak Mujib, sebelum saya menilai juga nantinya saya nilai kasih kepada Pak Mujib, saya menanyakan nih Pak, dari praktik coaching ini menurut Pak Mujib, yang menurut Pak Mujib itu kekurangan atau kelebihannya tadi coaching itu apa ya Pak ya? Yang Iya, menurut Pak Mujib. eh, untuk percakapan coaching ini dapat menggali potensi yang ada pada coach, sehingga coach ini dapat menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi seperti itu, Pak. Baik Pak, saya akan menilai menurut saya Pak ya, kalau misalnya saya menilai dari skala 1 sampai 4, saya memberi angka 4 full Pak bagi Pak Mujib dari praktek coaching ini, yang bisa dilanjutkan untuk nanti coaching yang lainnya bagi murid Iya, Pak Pak. Mujib atau guru atau tekan sejawabnya inti Pak. Iya, siap. Untuk Pak Mujib juga sukses selalu, sampai ketemu lagi nantinya Pak ya, Siap, Pak. untuk Oke. terima kasih Pak Mujib Oke, atas semua. siap. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.